Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan berisikan materi tentang game teori. Robert J. Aumann dan Thomas C. Schelling, keduanya dianggap sebagai founder game teori yang digunakan baik dalam penyelesaian sebuah konflik, baik itu konflik dagang, konflik bisnis, ataupun konflik-konflik yang lainnya. Secara sederhana, kita dapat mendefinisikan game teori sebagai analisis strategi yang mencoba untuk menentukan apa aksi yang dilakukan oleh para player atau pemain yang berbeda. Hal tersebut digunakan untuk menjamin hasil terbaik bagi masing-masing pemain. Pemain yang berlainan ini bisa saja berupa mitra dagang, atau pengusaha dengan serikat pekerja, atau hal-hal lainnya. Kemudian dalam perkembangannya, teori ini digunakan dalam penentuan harga pasar, dan dalam teori oligopoli, game teori sangat aplikatif digunakan di dalamnya. Game teori juga memiliki hubungan dengan ilmu ekonomi, di mana game teori didefinisikan juga sebagai kajian mempelajari interaksi agen-agen ekonomi dalam mengambil keputusan yang optimal berdasarkan aksi dan reaksi antar agen-agen ekonomi tersebut. Di dalam dunia nyata, bahwa pengambilan keputusan suatu agen ekonomi tidak hanya didasarkan oleh perilaku dirinya sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku agen-agen lain yang berada di dalam perekonomian tersebut. Sebagai salah satu contoh kasus dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan seorang pengendara mobil akan menerobos jalur busway untuk menghindari kemacetan, atau bahkan menerobos lampu merah. Jika pengendara tersebut merasa tidak ada pengawasan dari pihak yang berwajib. Tetapi jika polisi melakukan pengawasan yang ketat atau berada di tempat tersebut, maka pengendara tidak akan mencoba-coba menerobos lampu merah ataupun masuk ke jalur busway. Kondisi ini menunjukkan keputusan yang diambil oleh pengendara mobil tersebut sangat bergantung terhadap reaksi polisi dalam melakukan pengawasan. Ini adalah capture sederhana tentang kegiatan kita sehari-hari dan hubungannya dalam game teori. Dan kita akan perhatikan karakteristik dari game teori. Model-model di dalam game teori dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Klasifikasi tersebut sangat bergantung pada faktor-faktor, misalnya banyaknya jumlah pemain, atau jumlah keuntungan dan kerugian yang dialami oleh pemain-pemain tersebut, atau bisa jadi banyaknya strategi yang dilakukan dalam permainan. Kita ambil contoh, jika banyaknya pemain adalah dua pihak, baik individu maupun kelompok, maka permainan tersebut disebut juga dengan permainan dua orang atau two person game. Tapi jika banyaknya pemain adalah n pihak, di mana n lebih besar sama dengan 3, maka permainan tersebut akan kita sebut dengan n orang atau n person game. Kemudian kita akan perhatikan game teori yang populer didasarkan dari keuntungan atau kerugian yang dialami oleh para pemain di dalamnya. Jenis-jenis game teori tersebut antara lain yang pertama zero sum game, atau biasa kita kenal dengan win-lose solution. Pada tipe permainan ini diketahui jika satu pihak menang, pihak lainnya dipastikan kalah.
jika satu pihak memperoleh keuntungan atau manfaat dari permainan tersebut, maka itu merupakan harga yang harus dibayar mutlak oleh pihak yang lain. Salah satu contoh permainan zero sum game adalah catur. Jenis permainan berikutnya adalah non-zero sum game, di mana jika satu pihak memperoleh keuntungan, maka pihak lain tidak pula disebut dengan kalah, atau pihak-pihak yang terlibat bisa melakukan kompromi di dalamnya, sehingga mereka memperoleh solusi yang bermanfaat bagi semuanya. Contohnya dalam dunia sales, salesman berhasil menjual produknya dan memenuhi target, sementara pelanggan juga berhasil memperoleh produk yang ia butuhkan. Dalam game salesman tadi, kita mengetahui bahwa baik penjual memenuhi target atau dari sisi pelanggan memenuhi kebutuhannya. Tidak ada satupun pemain di dalam game tersebut yang mengalami kerugian. Game teori yang ketiga yang populer adalah Fractional Dilemma. Game ini merupakan salah satu bentuk dari non-zero sum game. Namun, ada asumsi yang harus dipenuhi oleh game ini, yaitu tidak terdapat kerjasama ataupun komunikasi antara kedua belah pihak. Kalau di permainan yang kedua, non-zero sum game, ada kemungkinan kompromi, sedangkan di Prisoner Dilemma tadi tidak diperkenankan adanya kerjasama ataupun kompromi. Ilustrasi Prisoner Dilemma ini antara lain jika terdapat dua pejabat yang saling korupsi satu sama lain ditangkap misalkan ya, kemudian diinterogasi secara terpisah. Jika mereka berdua sama-sama mengaku, maka keduanya akan mendapat hukuman yang paling berat. Tetapi jika salah satu mengaku, maka temannya akan diganjar hukuman lebih berat dan ia sendiri dikurangi. Sementara jika keduanya tidak mengaku, maka akan memperoleh hukuman yang teringan. Masalahnya adalah keduanya tidak mengetahui apa yang dilakukan masing-masing lawannya. Prisoner Dilemma sendiri sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa disadari. Misalnya, antara satu perusahaan dengan kompetitornya, di mana asumsi yang kita gunakan adalah masing-masing perusahaan tersebut tidak mengetahui dengan jelas strategi apa yang digunakan oleh masing-masing perusahaan tersebut untuk memenangi pasar. Mari kita perhatikan strategi dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam game teori. Di dalam video ini kita akan membahas dua strategi yang biasa digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus di game teori. Strategi yang pertama adalah strategi murni. Penyelesaian masalah dengan strategi murni dilakukan dengan cara menggunakan konsep maksimin untuk pemain pada baris, kemudian konsep minimax untuk pemain pada kolom. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan hanya satu strategi saja, alias strategi tunggal untuk mendapatkan hasil yang optimal, atau bisa disebut dengan saddle point yang sama. Penyelesaian masalah dengan strategi yang kedua adalah strategi campuran. Hal ini dilakukan apabila strategi murni yang sebelumnya kita lakukan tidak tercapai, atau dalam arti kata tidak tercapai saddle point yang sama untuk masing-masing perusahaan. Di dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan campuran atau lebih dari satu strategi untuk menghasilkan hasil yang optimal, agar
sebuah permainan atau persaingan menjadi optimal, setiap strategi yang dipergunakan berusaha untuk mendapatkan nilai atau saddle point yang sama. Mari kita perhatikan contoh kasus yang pertama. Di dalam contoh kasus ini terdapat dua perusahaan yang menjual produk sejenis di dalam pasar yang sama. Masing-masing perusahaan memiliki strategi dalam persaingannya. Teman-teman bisa lihat di dalam tabel, baik untuk perusahaan pertama maupun perusahaan kedua masing-masing memiliki harga-harga dengan klasifikasi harga murah, diskon, dan harga normalnya. Begitu juga di harga normal S3 pada baris, dan yang kecilnya adalah 2. Kemudian kita akan pindah ke bagian minimaxnya, dimana kolom S1 itu yang paling besar nilainya adalah 4, kemudian harga diskon S2 nilai paling besarnya adalah 5, sedangkan di kolom S3 yang paling besarnya adalah 8. Kemudian dari hitung manual tadi kita akan menentukan saddle point-nya. Pertama kita akan tentukan dulu maksimin dan minimax pada baris dan kolom. Maksimin pada kolom terakhir didapat nilai 4, sedangkan minimax pada baris akhir didapat nilai 4 juga. Dalam kasus ini kita sudah mendapatkan saddle point, yaitu suatu unsur dalam matriks permainan sebagai nilai maksimum baris dan minimax kolom, dimana nilai saddle point-nya adalah 4. Kesimpulan dari kasus tadi adalah dari hasil perhitungan manual dengan menggunakan strategi ini, kita harus menggunakan strategi harga murah S1 dengan harga, sedangkan juga menggunakan strategi harga murah dengan harga. Kemudian kita akan masuk ke contoh yang kedua, dimana sama seperti kasus contoh yang pertama, terdapat dua perusahaan yang menjual produk sejenis di dalam pasar yang sama. Masing-masing perusahaan tersebut juga memiliki strategi harga untuk persaingan di pasarnya. Terlampir pada gambar adalah masing-masing strategi yang akan diimplementasikan oleh masing-masing perusahaan. Kita akan menyelesaikan kasus kedua dengan menggunakan strategi murni terlebih dahulu, di mana kita akan menentukan maksimin dan minimaxnya. Untuk kolom maksimin kita mendapatkan 6, 4, 2 di masing-masing untuk S1, S2, dan S3. Sedangkan di baris kita mendapatkan nilai 8, 7, 9 untuk minimax. Dari tabel tersebut kita akan mengetahui saddle point-nya, di mana saddle point perusahaan A nilainya adalah 6, sedangkan saddle point pada perusahaan B nilainya 7. Atas dasar hal tersebut kita simpulkan bahwa tidak terdapat saddle point yang sama di kedua belah perusahaan, sehingga kita harus melanjutkan ke strategi campuran.
mari kita perhatikan penyelesaian secara manual untuk strategi campuran. Yang pertama, kita akan ubah matriksnya terlebih dahulu, yang tadinya 3x3 menjadi 2x2. Penentuan matriks 2x2 merupakan matriks yang berisi nilai maksimin dan nilai minimax, sehingga kita tahu matriks yang digunakan saat ini adalah harga murah S1 dan harga diskon S2 pada masing-masing PTA dan PTB. Tahapan tersebut disebut juga dengan superioritas terhadap matriks payoff. Setelah kita melakukan superioritas, maka kita akan melakukan perhitungan manualnya. Kita misalkan strategi harga murah dengan probabilitas P dan harga diskon dengan probabilitas 1 min P, mana seluruh strategi yang digunakan PTA, maka PTB akan merespon dengan strategi harga murah, di mana perhitungan dari strategi yang dipakai adalah 6P ditambah 8 buka kurung 1 min P tutup kurung sama dengan 0. Jika kita masukkan nilai P nya, maka 6P tambah 8 kurang 8P sama dengan 8 kurang 2P. Kemudian saat strategi harga murah dengan probabilitas P dan harga diskon dengan probabilitas 1 min P, seluruh strategi yang digunakan PTA, maka PTB akan meresponnya dengan harga diskon. Strategi yang digunakan adalah 7P ditambah 5 buka kurung 1 min P tutup kurung sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai 7P tambah 5 kurang 5P sama dengan 5 tambah 2P. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan substitusi persamaan, ya. Dua persamaan sebelumnya kita akan substitusikan untuk mendapatkan perhitungan kembali. 8 min 2P itu sama dengan 5 tambah 2P. Maka nilai P kita akan dapatkan sebesar 0,75. Apabila nilai P adalah 0,75, maka nilai 1 min P itu adalah 0,25. Sehingga kedua hasil tersebut disubstitusikan ke dalam kedua persamaan dan keuntungan maksimal yang diharapkan oleh PTA sebagai berikut. Persamaan yang pertama, 6P plus 8 buka kurung 1 min P atau senilai dengan 6,5. Kemudian di persamaan kedua, 7P tambah 5 buka kurung 1 min P dan nilainya juga 6,5. Kemudian kita akan mengulangi strategi sama dengan perspektif PTB. Dari kedua perspektif, apabila kita hitung dengan baik, maka kita akan mendapatkan perolehan nilai yang sama, yaitu 6,5. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan, hasil dari perhitungan manual dengan menggunakan strategi campuran didapatkan payoff dari kedua perusahaan. Payoff PTA, maka PTB dengan strategi harga murah dan harga diskon sebesar 6,5. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran kita hari ini terkait dengan game teori dan beberapa studi kasus dengan perhitungan manualnya. Teman-teman silahkan membaca literatur lain dan mencoba-coba menggunakan aplikasi untuk membantu penyelesaian metode game teori ini. Salah satu aplikasi yang saya bisa rekomendasikan adalah POM QM. Akhir kalam, kita akan ucapkan alhamdulillahirobbilalamin atas materi kita hari ini. Tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.